Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mendoakan untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini yang dalam kondisi sakit segera bisa sembuh kembali. Dan juga bagi yang punya masalah ya segera masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Baik masalah dengan keluarga, anak dalam hal ini suami, kemudian diri sendiri, ini semoga bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kamu membutuhkan layanan konseling secara psikologis bisa menghubungi ke Poppy Psikolog ya. Kalau memang sudah tidak mungkin solusi lagi, langsung cari pakarnya. Di sana ada tim admin yang bisa membantu kamu untuk bertemu dengan psikolog klinis dalam waktu 24 jam bisa diakses loh. Jadi anytime bisa langsung klik, langsung ketemu sama psikolognya dan masalah kamu bisa terselesaikan gitu loh. Nah, bicara mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga tentu bisa dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya juga ada faktor psikologis dan faktor perekonomian, apalagi setelah pandemi Covid seperti ini ya. Kenapa saya bilang after pandemi Covid? Ya karena kita sedang persiapan memasuki epidemi. Jadi tidak lagi pandemi lagi tapi memasuki epidemi. Nah kalau udah memasuki epidemi yang harus menjadi perhatian kita adalah bukan lagi masalah bagaimana Covid itu sendiri. Karena nggak selesai-selesai kalau nggak. Kita harus move on untuk mencarikan solusi 2 tahun yang terbuang di waktu lalu. Tidak terbuang juga ya, tapi artinya kita tidak bisa optimal dalam bekerja dan banyak banget dah company-company atau perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Kemudian juga banyak orang yang pada akhirnya tidak bekerja. Nah itu menjadi persoalan tersendiri buat masyarakat. Pada saat tidak bekerja pendapatannya seperti apa? Perekonomian kita akan menjadi perhatian nantinya setelah beres masalah Covid ini. Yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daripada masyarakat yang harus recovery dalam kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, bicara mengenai peningkatan daripada ekonomi itu sendiri, yang mana apabila manusia atau individu tidak bekerja, mengakibatkan mereka tidak bisa makan, lapar, dan lain-lain, sehingga terkadang akal berpikirnya yang harusnya berpikir logical, ya, ini diliputi oleh perasaan emosi yang harus, apalagi kalau emosinya negatif, sehingga ingin cara-cara instan untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini terjadi di Lombok ya, ada begal ya, sekelompok begal yang melakukan pembegalan kepada seseorang, tapi herannya, tapi sempat terheran buat saya, yang menjadi korban itu sendiri akhirnya sempat menjadi tersangka. Aduh kasihan banget ya, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Aku baca artikelnya berikut ini ya. Kasus korban pembegalan menjadi tersangka setelah membunuh 2 pelaku pembegalan di Lombok Tengah, NTB. Masih juga terus bergulir. Kini kasus yang menjerat Murtade alias Arnak Sinta, 34 tahun sudah dihentikan oleh pihak Polda NTB dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada Sabtu. Sebelumnya Murtade sempat dijadikan tersangka karena dinilai telah melakukan penghilangan paksa nyawa orang lain. Meskipun berdalih melakukan upaya pembelaan diri saat diserang oleh pelaku begal. Nah itu pemberitaannya ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan beliau gitu loh. Kalau sampai menghilangkan nyawa si pembegal itu, kita harus melihat dan menakar dari beberapa aspek berikut ini. Beberapa parameter tersebut adalah: 1. Pembelaan diri dipicu dari pihak eksternal, di mana yang dimaksud korban berupaya membela nyawanya. Nah, dari gambaran ini kita juga harus ngelihat kalau misalnya korban itu kan membela nyawanya. Pilihannya adalah dia yang mati atau kondisi seperti apa. Dan itu pun dilakukan dalam pemikiran bukan bertujuan untuk menghilangkan nyawa si pelaku itu, tidak. Tapi dirinya harus dibela. Karena tidak main-main loh dengan alat senjata tajam. Nah, apa yang harus dilakukan?
Ini jadi perhatian tersendiri. Ini secara psikologis ini harus dimaklumi dan dipahami. Kalau kita jatuh juga kita langsung memproteksi diri kita. Pada saat kita kenapa juga kita langsung memproteksi diri kita. Dan ini gerakan ini adalah gerakan spontan gitu loh. Jadi tidak direncanakan. Tapi kalau direncanakan dengan matang, oh ini mau nusuk jam sekian nih. Berarti nanti pada saat dia nusuk jam sekian maka saya akan melakukan tindakan ini. Kan ini tidak gitu kan. Jadi langsung. Nah, itu menjadi parameter yang kedua. Parameter yang kedua, tidak ada jeda yang memungkinkan pelaku mengendalikan diri, meredam emosi dan menimbang-nimbang perbuatan yang dilakukan. Jadi pembelaan diri dilakukan langsung saat itu juga. Nah, teman-teman, tidak ada jeda, jadi langsung spontan. Maksudnya seperti apa? Jadi gerakan di tangan kita ini bersumber dari syaraf yang ada di bawah sadar. Nah, pada saat seseorang mendapatkan stimulus lalu gerakannya refleks, itu adalah gerakan bawah sadar. Tidak akan pernah direncanakan. Pada saat kamu jatuh, yang tadi saya ceritakan, kamu langsung membela diri, kamu menahan kepala kamu. Kalau misalnya kamu dilatih untuk naik mobil, maka pada saat ada kecelakaan kamu bisa ngerem. Pada saat ada lubang kamu bisa ngerem. Itu adalah gerakan-gerakan spontan. Nah, gerakan spontan itu dilatih, jadi stimulus respon. Apabila ada A maka B, apabila ada A maka B. Gerakan-gerakan spontan itu tidak akan pernah dipikirkan terlebih dahulu. Makanya dari pihak kepolisian juga menghitung jedanya. Jadi antara tak gitu loh. Jadi mungkin pada saat dia dipukul dia berespon membela diri. Nah, inilah yang mengakibatkan analisa pihak kepolisian menjadikan yang tadinya sebagai tersangka dibebaskan. Yang ketiga, terkait proses terjadinya pembegalan hingga akhirnya menewaskan pelaku begal ditinjau dari kronologisnya. Jadi teman-teman, setelah dilihat, dikaji lagi oleh pihak kepolisian, dan saya mempercayai para pihak kepolisian bekerja dengan sangat profesional, dikaji lagi, ditinjau lagi, dilihat lagi dari semua aspek, ternyata benar bahwa rangkaian tersebut memang pembegal inilah memang yang salah, yang menstimulasi orang harus membela dirinya. Nah, itu adalah 3 parameter. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih secara micro expression, ekspresi daripada korban itu sendiri. Berikut ini. Oke, kita ngambil dari Kompas TV ya, ekspresi wajahnya ini. Jadi pada saat diwawancara oleh pers, pergi jemaah itu saya bawa nasi dengan air hangat. Oh, bawa nasi dengan air hangat. Terus bagaimana Bapak ceritanya? Jadi si bapak ini membawa nasi dengan air hangat. Air hangat ini dan nasi ini dibawa buat ibunya yang lagi sakit. Jadi Anda bisa pahami ya, kondisi secara psikologis seorang anak mengantarkan nasi buat ibunya, gitu kan, dengan harapannya ibunya berarti akan kembali sehat dan lain. Jadi Pak Amak Sinta ini adalah merupakan korban. Saya melihat dari ekspresinya, dia menceritakan kalau pada saat itu, malam itu, membawa nasi dan membawa air hangat yang ingin diberikan kepada ibunya yang lagi sakit. Secara psikologis pada saat seorang anak lagi sakit, orang tuanya pasti banyak pikiran banget kan, dan berharap, berdoa agar orang tuanya cepat sembuh. Nah, malam itu yang membawakan nasi. Jadi secara psikologis juga udah ada rasa yang tidak begitu stabil dalam hal ini ya, sedih mungkin ya, seperti itu. Tambah lagi dengan kondisinya, kita dengar lagi. Setelah saya sampai diganti, tiba-tiba ikuti saya dari belakang orangnya itu. 4 orang ini? 4 orang. Mereka pakai motor, Bapak? Pakai motor. Ada 4 orang yang mengikuti yang bersangkutan atau si bapak ini ya, kemudian diikutin 4 orang loh. Kebayang gak sih malam-malam 4 orang ngikutin? Dia pakai motor 2. Satu. Terus waktu itu memang gelap situasinya. Sepi juga. Sepi juga. Gelap dan sepi, bisa kamu bayangin ya, gelap dan sepi. Pada saat sepi itu dia menyatakannya, ekspresinya juga memperlihatkan takut ya. Kamu lihat di sini di 1.28 ya, ada fear, jadi ada kekhawatiran dari raut wajahnya. Jadi pada saat menceritakan takut, pada saat menceritakan malam hari
pada saat menceritakan malam hari 4 orang yang hadir bersama dirinya ngikutin malam-malam sepi, itu cukup menakutkan buat dirinya pada saat merecall memori tersebut. Terus kita jalan terus. Nah, terus pada saat dia mengatakan terus kita jalan terus, itu adalah penegasan. Penegasan buat dirinya dalam bentuk verbatim kalimat bahwa walaupun takut, ia tidak berhenti. Karena tadi tekadnya adalah ingin memberikan nasi buat ibunya. Jadi sebuah pengorbanan seorang anak ya, dan punya pemikiran hope atau harapan ingin bertemu ibunya, memberikan nasi buat ibunya. Sudah lama kita jalan, dia dekat, terus dekat. Dia dekat, dia serempet saya. Tapi saya masih bisa jalan. Setelah masih jalan, dia menghadang saya terus. Nah, pada saat orang tersebut mendekat, diserempet dia, tapi saya masih bisa jalan. Ini gerakan tubuhnya menunduk pada saat menceritakan kisah ini ya. Kita lihat di 1.47 nunduk gitu loh. Kenapa nunduk? Ya pengalaman emosional, memori yang di-recall, kemudian juga memori juga tidak main-main kan. Ini memorinya yang mencekam, menakutkan, dikeroyok gitu loh. Jadi makanya pengalaman emosional yang lebih kental di sini. Di depan. Ada kata-kata yang dia ucapkan waktu menghadang itu, Pak? Ada? Dia ngomong apa? Ada kata-kata yang ada yang ucapkan oleh pada saat menghadang. Ada. Itu pada saat ngomong ada, ekspresinya marah ya. Sempat keningnya seperti ini, berkerut seperti ini, lalu sempat naik, cuman itu beberapa detik lah kalau kamu lihat. Jadi sempat begini gitu loh, nih. Gitu. Menghadang dirinya, dan itu ekspresinya marah. Ngomong apa, Pak? Mau kemana kamu? Saya mau sini mengantar nasi orang sakit. Ibu saya sakit di sana. Mau kemana kamu? Masih ngelihat kamera pada saat bicara mau mengatakan nasi untuk orang sakit, untuk ke bawah. Pengalaman emosional untuk mengingat ibunya. Ibu saya sakit di sana. Pada saat dia mengatakan ibu saya sakit di sana, itu sempat matanya ngelihat ke arah kiri dalam hitungan detik ya. Kalau mata itu mengambil data di bagian otak tepatnya, kiri atau kanan. Kalau kiri itu data, itu evidence. Nah, pada saat dia bicara, dia sempat melihat ke arah kiri. Jadi lebih banyak ke arah logik. Kalau otak kiri itu ke logik, kalau otak kanan itu lebih ke visual, membayangkan. Terus apa yang terjadi, Pak? Terus setelah saya bilang saya mau ngantar nasi, dia langsung Begitu saya bilang dia mau mengantar, saya mau mengantar nasi, dia langsung gerakan tubuhnya itu seperti mengkat seperti gitu ya, gerakan seperti ini. Ekspresi wajahnya kemarahan. Kalau kamu lihat di 2.12 ya, mulutnya kelihatan sekali kalau dia marah. lepas. Lepas. Pakai apa? Pakai celurit. Langsung nebas. Bisa kamu bayangin? Baru jawab pas, langsung ditebas seperti itu. Nah, itu tegang wajahnya juga. Pakai celurit. Dan itu pakai celurit, matanya berkedip seperti ini sedetik ya. Berarti menggambarkan kecemasan. Bisa kamu bayangin baru jawab pertanyaan langsung pas mau ditebas. Celurit. Terus saya turun dari kiri. Terus bapak ini turun dari kiri, dia sendiri loh. Setelah saya turun, dia nebas lagi. Setelah dia turun dari kiri, dia nebas lagi. Gerakan tubuhnya memperlihatkan lagi penegasan di sini dan kemarahan. Bagian apa Bapak di? Ini tangan saya 2 kali. Dan tangannya yang kena. Tangannya 2 kali yang kena ya. Pas lagi ngomong sempat menghapus hidungnya, mengusap hidungnya, atau mengelap seperti ini bagian tertentu di tubuh wajahnya. Kena tebas dari celurit, dikeroyok 4 orang, tangannya 2 kali, mengusap. Ini ada adrenalin yang terisi di pipa kapiler di lorong-lorong hidungnya ini mengakibatkan gatal. Itu kecemasan. Siapa yang nggak cemas sih? Malam-malam 4 orang bawa celurit, nebas, kenanya tangannya 2 kali sendiri. Terus temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Temannya turun ke depan, tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Itu ekspresi matanya menatap arah ke kamera dan
Yang terlihat adalah ketegasan dan kemarahan di situ. Langsung saya lawan. Dan penekanan, langsung saya lawan. Penekanan ini memberikan gambaran bahwa ia memberikan penegasan tidak takut untuk kondisi ini. Gitu loh. Artinya nyawa dia yang hilang atau pilihannya apa? Memproteksi dirinya. Pakai apa Bapak melawan? Saya bawa pisau juga. Pisau dapur atau pisau Pisau apa? dapur. Pisau apa yang dibawa? Pisau dapur. Kecil lagi. Kecil lagi. Pada saat untuk ngomong kecil lagi, dapur kecil lagi itu penekanan ya. Jadi di sini ia membandingkan bahwa dengan celurit, kamu tahu kan celurit kan? Bentuknya seperti apa? Pisau dapur kecil. Gitu loh. Dapur ini semana ya? Saya nggak tahu deh. Kecil. Maka beliau mengatakan kecil lagi. Ngejar teman-temannya itu. Iya. Kita berlawanan juga sama teman-temannya. Tapi mundur temannya itu satu. Dia mau mengambil sepeda motor saya kan. Sempat dia balik. Mau lari. Tapi saya kejar. Saya kejar orangnya. Saya kacau lagi dia. Dari Bagian belakang. belakangnya. Mereka roboh kemudian Pak. Roboh. Oke. Terus dia lari temannya itu. Yang 2 orang. 2 orang lari. Dua. Apa yang Bapak lakukan setelah itu Pak? Saya berdiri dari tengah dulu. Setelah maling udah meninggal, orang baru keluar. Bapak masih di sana? Iya, saya masih di sana. Jadi ia tidak pergi lari setelah melakukan tindakan tersebut, bertahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sempat berteriak minta ke orang tolong sebelumnya, iya sempat, tapi orang belum ada yang keluar ya. Mungkin orang ketakutan dan malam hari ya. Berkali-kali minta tolong dan akhirnya ia sendiri yang mengatakan bahwa kepada orang-orang tersebut yang setelah mereka kumpul bahwa saya adalah korban jambret. Nah, dari gambaran di sini ekspresinya tergambar sekali banyak hal ya. Ada kemarahan, ketakutan, kemudian kecemasan yang berkali-kali ulang. Ya tentu saja bisa kamu bayangkan kan, dalam kondisi tengah malam, kemudian ada orang yang mengikuti dan ingin dengan tujuan yang baik ya untuk memberikan makanan buat ibunya yang sakit. Nah, di situ tiba-tiba ada orang jahat yang menghadang, tapi ia tidak patah semangat, dia tidak takut, berani untuk membela dirinya sendiri. Ya, miris banget, tapi saya juga terima kasih dengan pihak kepolisian pada akhirnya membebaskan bapak ini yang akhirnya tidak menjadi tersangka ya, karena memang ia membela dirinya. Ambil hikmahnya teman-teman dari kejadian ini, semoga tidak terjadi pada diri kita, selalu selamat dan aman ya, dan jangan lupa berdoa. Oke, salam untuk keluarga tercinta di rumah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I need to know